Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahbil hadis, sayati zamanun ala ummati yanfiruna al-ulama wal fuqaha siyabtihumullah bi thalathati baliyat yarfa'ul barakah min kasbihim yusallitullahu sultanan zalima yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Al-hadis. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Qadir Rabbul Jalil, Tuhan semesta alam. Hari ini tepat kita berada di tanggal 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Bertepatan di tanggal 16 Oktober tahun 2025. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kalau ingin sehat, ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita habitkan kebiasaan itu. Ya, mudah-mudahan kita yang biasa melakukan ini, insya Allah sehat. Ya, jadi walaupun sehat, sakitnya juga sakit tidak parah-parahnya. Ya. Jadi bersyukur Subhanahu wa taala ada apa namanya itu semacam, menurut beberapa sumber itu percaya bahwasanya kalau ingin sehat, yang pertama kita lakukan adalah bangun sebelum subuh. Kalau lewat subuh berarti tidak pacak berjamaah di masjid ya. Artinya bangun sebelum sholat subuh. Jam 3, setengah 4, kalau jam 5 itu lewat subuh. Bangun sebelum subuh. Mandi. Gosok gigi. Ya. Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kalau sebelum masuk masjid ini lebih baik dahulu kita mandi. Gosok gigi. Rasulullah mengajarkan bersiwak ya. Laula an asyqa ala ummati la amatuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kata Rasulullah, ketika hendak salat itu, sebelum salat hendaklah kita bersiwak. Boleh diartikan bergosok gigi atau bersiwak pakai kayu siwak. Kalau di Mekah, di Madinah tuh banyak jual di batang, banyak panjang ya. Habis tuh setahun mungkin sampai meninggal dunia ada habis tuh. Ya, sebatang ya, saking luar biasa kayu siwak. Kalau sudah jadi kebiasaan, insya Allah tidak berat ya. Kemudian bangun sebelum subuh. Kemudian kalau ingin sehat, jangan gampang marah. Yang sedikit-sedikit marah, meraneng ceritanya. Meraneng ya. Kalau ingin sehat, jangan mudah marah. Biarlah anak mata kita ya. Biarlah orang yang menzolimi kita. Biarlah orang yang memperlakukan kita seperti apa, tapi jangan mudah kita marah. Berapa banyak hari ini viral gara-gara marah? Viral ya? Ada kepala sekolah nabok siswanya ngadu ya. Akhirnya 630 siswa tidak ingin sekolah kalau kepala sekolah belum dipecat. Ini gara-gara marah. Padahal Rasulullah mengingatkan kita, la syadid bisur'ah, innama syadid yumliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menaklukkan musuhnya di medan pertempuran. Rasulullah ingatkan kita,
Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menaklukkan ketika dirinya sedang marah. Boleh tidak marah? Normal. Kalau orang tidak pecah marah lagi itu penyakit. Ya. Tepiling orang tidak ngelawan ya. Misalnya. Mungkin banyak gara-gara marah itu sebabnya. Marah, sedikit marah, muka merah ya. Tensi naik 200/120 off akhirnya. Masuk rumah sakit ICU. Tahu ICU? Saya melihat kamu. You can see me. Kamu tidak lihat saya ya. Hanya kita lihat orang. Orang baca lihat kita. Akhirnya ke ICU. Jadi jangan mudah marah. Kalau ingin sehat jangan mudah marah. Yang kedua, jangan sampai kita hasut. Iri hati dengki. Biarlah Bang Indra nak beli mobil baru. Kita tidak usah khawatir, biarlah. Ya, kita apa adanya. Ya, kalau untuk urusan dunia ini kita mesti lihatnya ke bawah. Lihat ke bawah. Ya, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga hanya punya motor. Jadilah yang punya motor alhamdulillah punya motor, tetangga hanya punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah agi pacak punya sepeda, tetangga sebelah dia sepeda ya. Hanya jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah masih pacak jalan kaki, tetangga sebelah stroke. Stroke paling berat ya, penyakit paling berat stroke. Lebih dari itu 2 stroke, 3 stroke ya. Stroke. Yang stroke alhamdulillah masih stroke, masih hidup, Allah berikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang masih hidup tadi walaupun sakit bahagia. Tetangga sebelah sebelumnya meninggal dunia. Jadi kita syukurilah apa yang ada ya. Jadi jangan sampai dalam hati kita ini penuh rasa hasud, iri hati dengki, lihat kebaikan orang. Sekarang ini banyak penyakit SMOS. Senang melihat orang yang susah, susah melihat orang yang senang. Ya, tetangga beli TV baru, TV smart TV, 65 in, kita stres ya. Mikir dari mana tetangga dapat duitnya. Tidak usah dipikir, biarlah ya, biarlah. Kemudian yang keempat, mudah memaafkan orang lain. Kalau orang bersalah dengan kita, ini yang paling berat ya, memudahkan memaafkan orang lain. Yang kelima, nah ini yang dilakukan beberapa jemaah ya, biasakan berjalan kaki. Jalan kaki ya. Kita ini kemana-mana naik motor. Warung sedikit naik motor, naik mobil ya. Jalan tidak suahagi kan, kakinya lah keram-keram, lah kapar-kapar kan. Ini kenapa? Karena kita tidak bisa jalan kaki. Beda dengan Habibung kita nih, jalan kaki dia, ngiter apa perkuburan Cina. Terus tahun-tahun ya, alhamdulillah. Kemudian, ini yang paling berat juga, rajin berpuasa ya. Insyaallah kalau kita rajin puasa, kemudian yang selanjutnya tidur lebih awal. Jangan lambat-lambat tidurnya. Tidur jam 11, jam 12 ya. Kemudian ingin sehat, perbanyak minum air putih. Minimal 2 liter sehari. Itu cerita tentang kesehatan ya, jangan sampai kita tidak paham. Jadi nikmatnya kita bermajelis ini seperti inilah, saling nasihat menasihati ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Ini yang menjadi keinginan kita bersama, mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin jemaah rahimakumullah, tema yang akan saya sampaikan hari ini, kita sudah berada di zaman apa? Sudah di manakah kita sekarang? Di mana sekarang kita? Di masjid. Masjid ya. Kalau ketemu kawan di pasar, di mana kita sekarang? Di pasar. Ketemu kawan kita tengah di Transmart, ya. Di mana kita sekarang? Di Transmart. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, ini menurut hadis Rasulullah sampaikan, membocorkan kepada kita bahwasanya bumi kita ini umurnya tidak lebih dari 1500 tahun. Jangan main-main ya. Ini bocoran Rasulullah SAW. 1500 tahun hanya umurnya, Hijriah. Sekarang kita tahun berapa?
1447 Hijriah. Berarti 53 tahun lagi insya Allah kiamat. Masih panjang umur kita ya. Sampai 53 tahun lagi. Ada yang sampai kira-kira? Kalau Ustaz Ibrahim insya Allah ya. Insya Allah. Ustaz Indra sama insya Allah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala amalu wa sa'a amalu. Ya, jadi ini yang menjadi kajian kita pagi hari ini. Rasulullah telah memberikan i'tibar kepada kita semua, bumi kita ini tidak panjang umurnya, hanya kurang lebih 1500 tahun Hijriah. Sekarang sudah 1447 Hijriah. Percaya ada kita? 53 tahun lagi akan terjadi kiamat. Allahu a'lam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, wa anna sa'atal atiyata la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya kiamat itu tiada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang yang di dalam kuburan kita dan minum qabir. Ya. Tadi Pak Imam membacakan Al-Quran surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Apa artinya? Keguncangan, kiamat juga ceritanya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma. Orang ni laki kiamat dia mikir harta ya. Sawitku 300 hektar lagi dipikirlah. Ya, bagi yang ada sawit. Bagi yang punya TI Rajuk misalnya kan, lagi mikir TI Rajuk lah, padahal sudah terjadi gempa-gempa. Iya, terjadi goncangan-kegoncangan. Hadirin jemaah rahimakumullah, nah kapan terjadinya kiamat? Rasulullah sampaikan itu sudah ada tanda-tandanya. Jadi kalau saya tanya, sudah di manakah kita sekarang? Kita sekarang berada di akhir zaman. Percaya tidak? Tidak percaya? Allah pun tidak percaya. Ya, insya Allah 53 tahun lagi kita akan kiamat. Insya Allah. Ya, setuju tidak setuju, percaya tidak percaya, ini ada tanda-tanda akhir zaman Rasulullah sampaikan. Rasulullah bersabda, mafhumnya, akan tiba masanya atas umatku di mana kekhusyuan dalam sholat akan hilang. Nih, benar kan? Kita sholat 2 rakaat tuh 2 menit. Sholat 4 rakaat 2 menit juga. Saking cepatnya. Dah khusyuk lagi Bapak Ibu, mikir harta. Ya. Mikir banyak. Apa sebab dah khusyuk? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita semua di Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Adalah orang-orang yang mana salatnya khusyuk. Sulit nyari khusyuk, Pak. Nyari khusyuk itu sulit. Ada orang nyari khusyuk dengan memejamkan mata, boleh tak? Mejam. Tak tahulah harimau di depan mata ya. Saking khusyuknya. Boleh tak? Boleh. Tidak apa-apa. Jadi hukum sholat memejamkan mata itu karena ingin khusyuk, tidak apa-apa. Boleh saja. Ya. Mengapa sebab kita tidak khusyuk dalam sholat? Pertama, kita tidak hadirkan Allah dalam pelaksanaan ibadah. Ingin serba cepat. Mohon maaf, kadang-kadang orang mikir uangnya kemana nyelipnya di waktu sholat. Mana yang duitku tadi? Tak ada biniku misalnya. Atau ada anakku misalnya kan. Berpikir. Atau orang ketika sakit berpikirnya bagaimana supaya sembuh.
Ini ada kawan bagi saya, dia kena ketulang ikan. Berpikir ketika sholat, cemana supaya aku nih pacak sembuh dari ketulang, kan? Oh, masuk akal nih. Harus paling tidak makan pempek, ya bukan pempek tekwan itu, 10 butir katanya kan. Nah, mulai berpikir, tapi dalam sholat berpikirnya. Oh, kalinya selesai sholat tadi, makan tekwan 10 butir, sembuh ya, sembuh ketulangnya tadi. Ini menyebabkan kita tidak khusyuk. Inilah yang menyebabkan tidak khusyuk. Karena apa? Karena kita tidak hadirkan Allah pada saat ibadah kita. Kemudian selanjutnya kita tidak mempersiapkan diri secara fisik dan mental yang baik. Berwuduknya tidak sempurna. Berwuduk ya. Berwuduk yang sempurna. Dari tangan sampai ke siku, kaki sampai mata kaki, jangan kecuas lah katanya. Wuduk lah jadi, yang penting lah basah. Tidak dibaca doa wuduknya tidak ya. Mesti wuduknya harus sempurna, bersihkan diri, ya, hilangkan gangguan-gangguan batin kita. Jadi kalau kita dalam keadaan emosi, marah, berwuduklah, ya. Kita tidak paham bahwa salah satu yang diajarkan Rasulullah berwuduk itu untuk meredakan emosi. Yang ketiga, mengapa kita tidak khusyuk? Karena kita tidak paham maknanya. Lah umur 49 tahun tidak tahu makna Al-Fatihah, ya, tidak tahu makna Al-Fatihah. Padahal membaca Al-Fatihah itu rukun dalam sholat, wajib. Kalau tidak kita bacakan, tidak sah, jangan ngingil-ngingil, ya. Nah, walaupun ayat yang lain kita tidak hafal, tapi yang tidak yang rukun ini yang kita hafal maknanya. Ada yang baca Bismillah Yasir, ada yang tidak, ya. Ada yang kawan kita baca Bismillahnya disirkan, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Tidak tahu artinya. Umur lah 48 tahun. Ku mikir kula ya, bukan mikir Ika ya. Tidak tahu mana Al-Fatihah. Lama tahun-tahun bacaan sholatnya. Jangan jamaah sini juga ada yang tidak tahu. Ya. Jamaah yang di Facebook mungkin ada yang tidak tahu makna Al-Fatihah itu. Hafalkan ayatnya, hafalkan maknanya, biar ngerasuk bahasa kita. Tahu ngerasuk ya? Biar bermakna dalam hati kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Terus kita bacakan, kita pahami maknanya. Insya Allah khusyuk dalam pelaksanaan ibadah kita, ya. Kemudian hindari gangguan berpikir yang macam-macam ataupun suara bising. Makanya ada beberapa imam tuh tidak ingin kalau ada suara anak-anak karena konsentrasinya hilang, ya. Makanya harus kita atur anak-anak, ya. Kalau perlu safnya dibedakan, ataupun kawan-kawan yang hari ini ditakdirkan jadi marbot diusun belakang, ataupun dibersamai mereka lah rakaat ketiga baru mulai sholatnya. Tidak apa-apa, masih tetap dalam berjamaah. Efektifkan waktunya sehingga pelaksanaan kita khusyuk, tidak terburu-buru, ya. Waktu lan habis, belum sholat lah. Agi makan lempak kuning lah, belum makan lah, ya tidak bisa sudah, ya.
Kemudian berdoa. Kita ini kadang-kadang tidak berdoa setelah sholat. Sombong, paipau. Padahal Allah sampaikan kepada kita semua, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Tidak mohon, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita, unsurnya dari kita berdoa, ya. Jadi kalau ingin khusyuk salatnya, ya, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan mengabulkannya. Kalau tidak hari ini doa dikabul, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Kalau ada bulan ini, mungkin tahun depan. Kalau ada tahun depan, nanti kita akan diperhitungkan oleh Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Jadi ada doa-doa kita itu diijabah oleh Subhanahu wa taala ketika nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa saja. Ya. Tanda-tanda akhir zaman yang kedua, banyak kematian secara mendadak. Ini ya. Orang merasa muda terus, tidak pernah merasa tua. Padahal hari ini banyak yang muda meninggal dunia, yang tua tidak meninggal. Ya, banyak yang muda meninggal dunia hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak yang muda meninggal dunia. Ya. Ini tanda-tanda bahwa kita akan akhir zaman. Jadi kalau meninggal dunia itu tidak menunggu tua. Yang muda juga meninggal dunia. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ketua masjid nuwe kak numpah pun. Ya. Ada masanya, ya. Apa dalam wali kulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada masanya, tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan barang ada masanya. Ada orang berlama-lama di rumah sakit tidak meninggal. Ada orang yang baru masuk ICU semalam, besok meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang banyak mati muda, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti yang tua ada mati. Sekarang nih kata Ustaz Johan, ya, banyak orang mati muda, kami tua mati jangan begitu ya. Makanya kita ada batasan hidupnya masing-masing. Ada batasan hidupnya. Allah yang Maha mengatur, ya. Jadi kita ini sudah ada jatah-jatahnya. Tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan barang sedetik. Kemudian banyak terjadi gempa bumi di mana-mana. Baru-baru ini di Palestina. Bukan di Palestina, di Filipina, mohon maaf. Filipina. Sampai mendekati tsunami. Gempa bumi di mana-mana. Ini tanda-tanda akhir zaman, ya. Ada sekarang Dewan Pembina Masjid Al-Qubah Timah juga sekarang berada di Thailand, ya. Insyaallah menyaksikan taklim subuh ini dari Thailand beliau, ya, lewat Facebook. Pak Dr. Haji Iskandar Remhum. Beberapa hari lalu ke Malaysia, ya, di Malaysia mengikuti perayaan Walimatul Khitan Upin dan Ipin. Malaysia, ya. Tidak itu canda saja, beliau sedang melaksanakan kegiatan dari kampus, pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, ya. Hari ini, berapa banyak hari ini Bapak Ibu gempa bumi di mana-mana. Banyak orang meninggal dunia. Kita taunya gunung itu adanya di darat, ya. Ternyata ada gunung di dalam lautan yang kalau itu meletus, itu yang baru benar-benar terjadi kiamatnya, ya. Jadi berapa banyak gunung-gunung Merapi hari ini yang akan menumpahkan laharnya. Betapa banyak hari ini, ya. Di banyak gunung-gunung Merapi itu tanda-tanda kiamat itu.
Ini kita perlu hati-hati ya, bahwasanya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di lautan itu karena tangan manusia. Ya, karena tangan manusia dengan alasan perut kita eksploitasi bumi kita. Dengan alasan perut, dengan alasan makan kita eksploitasi sekuat-kuatnya. Seperti bumi kita Bangka Belitung ini, ya. Kalau kita naik pesawat, ya, yang kadang-kadang pesawat itu kadang-kadang baik kan setahun sekali, kadang-kadang dari sekali abad lah, ya. Nengok, ya, negeri kita Bangka Belitung, lubang-lubang camoy, menghijau, memerah airnya, membiru, ya, itu dieksploitasi tanpa ada pelaksanaan tumbuh lagi, ya, tanam kembali, rehabilitasi. Ini menyebabkan, ya. Inilah yang menyebabkan salah satu tanda-tanda akan kiamat itu seperti itulah. Kita terus gali, kita terus eksploitasi, tapi tidak pernah kita melakukan rehabilitasi, tanam tumbuh lagi. Nah ini yang supaya kita jadi perhatian kita semua. Hadirin jemaah rahimakumullah, akan tiba masanya kata Rasulullah, umatku di mana orang-orang jujur didustakan, orang terpercaya dituduh berkhianat dan pengkhianat dipercayai. Lah banyak lah sekarang nih, ya. Lah banyak orang jujur masuk penjara. Ya, banyak orang yang bersalah, ya, ini harus kita pikirkan. Akan tiba masanya kita umat Islam ini akan dipimpin bukan ahlinya. Rasulullah sampaikan izau amrul ghairi ahlihi pantazri sa'ah. Apabila dikerjakan suatu perkara itu kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Yang cacak nak belajar ngebor, tahu tak ngebor misal, ya. Tidak pakai dapat airnya kalau ada ahlinya, sesuai dengan ahlinya lah, ya. Kalau ahlinya jadi imam bagus suaranya, bacaan makhrajnya kena, ya. Kalau saya disuruh muazin tidak pas, suara aja tidak masuk, ya, tidak masuk hitungan. Jadi yang ditakdirkan jadi muazin, Allah berikan suara yang indah, suara yang bagus, napas yang panjang. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang memiliki. Walikulli syai'in maziyah. Setiap orang itu memiliki kelebihan. Kita ini punya kelebihan masing-masing. Ada yang kelebihannya makan misalnya kan. Gue makan alhamdulillah, syukurlah. Pantang ngelihat, ya. Nah, ini ada kelebihan masing-masing beda-beda, ya. Ada orang yang diberikan kemampuan sebagai ahli terapis misalnya. Tidak semua orang bisa. Ya, ada orang yang memiliki keahlian memelihara kambing misalnya. Seperti sahabat kita, ya. Tidak semua orang bisa. Ada orang yang spesialis melihara bebek misal, ya. Ada semua. Allah semua yang memberikan kita ini walikul la tahtakir min dunika fa inna likulli syai'in maziyah. Janganlah kita merasa kita ini paling hebat. Karena apa? Karena setiap orang itu punya kelebihan. Beda, ada kelebihan, ya. Ada orang pandai memanage, ada orang jadi pemimpin, pandai memimpin. Ada yang ketika dia pemimpin tidak pandai memimpin, ya. Ini Hadirin jemaah rahimakumullah, nanti akan kita sambungkan di minggu depan, ya, di 2 menit lagi. Seorang muslim tidak mengucap salam lagi kecuali orang yang ia kenal saja. Hukum mengucapkan salam adalah wajib. Menjawab salam sunnah. Kita ini tidak bertamu, tidak tahu waktunya, ke maghrib bertamu, ngetok pintu, assalamualaikum, 4 kali 5 kali ngetok pintu. Ngeruceh pula di depan pintunya, lah mati orang misalnya kan. Padahal ada tata caranya bertamu juga, ada adabnya. Jangan bertamu di waktu orang sedang ibadah, jangan bertamu ketika orang sedang pas kumpul keluarga makan-makan, ya. Nah, orang lah tahu pastinya. Jadi apa? Ya, orang lah berpikir apa dia nih, ya? Pastinya minta makan rumah misalnya kan. Padahal walaupun tidak itu perasaan saja, ya. Jadi mesti rasanya kita. Jadi dengan siapa saja kita salam.
Ini sudah ada masanya nih. Kalau dengan orang kenal, luar biasa baiknya, cepika-cepiki ya, cium tangan dan sebagainya. Tapi kalau tidak kenal, ini ada masanya sekarang ini. Nah, sekarang ini kita sudah berakhir zaman, yang masanya itulah yang ketika hari ini kita semua tahu, orang yang dikenalnya saja, yang mau dia sapa, yang mau dia salami, yang mau dia tegur, yang mau dia perbaiki hubungannya. Padahal kita ini innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semuanya kita ini semuanya bersaudara. Kalau ada perselisihan maka damailah keduanya. Jangan kita malah mengompori. Ya. Jadi penyakit SMOS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, inilah yang bisa menambah inspirasi kita untuk lebih baik lagi. Nah, kemudian ini yang terakhir, kita sambungkan nanti untuk hari Kamis yang akan datang. Banyak terjadi pembunuhan sekarang ini. Betul ya? Pembunuhan di mana-mana. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haq. Jangan bunuh jiwa kecuali membela yang hak atau yang benar, ya. Jangan, ini luar biasa. Kata Ustadz Firdaus kemarin, salah satu dosa yang Allah berikan laknat kepada kita adalah orang yang menggeser tapal batas tanah. Berapa banyak hari ini terjadi pembunuhan karena apa? Karena masalah 1 meter tanah. Ya. Sakingnya masalah tanah tadi. Kita nih Pak, Bu, memang hidupnya dari tanah. Tinggal di atas tanah. Nanti mati masuk tanah itulah. Makanya kalau hari ini orang yang banyak penyakit hatinya, mudah emosi, berarti dia terlahir dari tanah sengketa, ya. Nah, nih. Tanah sengketa. Jadi kita ini dilihat dari kesehariannya itu terlihat dari tanah mana kita, ya. Kalau orang misalnya mau senyum, baik hati, berarti tanah wakaf, ya. Nah ini dapat sampaikan pagi ini. InsyaAllah kita sambung lagi di Kamis yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita pada kehidupan kita ini. Allah mudahkan segala langkah ikhtiar kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih min kulli khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala qadrihi dan azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana wa ala walidaina abal khair, abal sihah, wal afiyah, wal quwwah, wal salamah, wal ni'mah, wal barakah, wal jannah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhna mukhraja sidq waj'alna min qaswatan nasira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan catatan kebaikan kita pada pagi hari ini. Amin wa alamin. Saya Ri Nasrim minallah fun qarib. Allahumma biqlamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.